Asal mula Raja Batak. Jika kita membahas ini, pasti erat kaitannya dengan Pusuk Buhit. Ya, di sanalah dipercaya asal mula Raja Batak. Pusuk Buhit adalah gunung yang awalnya bernama Gunung Toba, memiliki ketinggian 1.500 meter lebih dari permukaan laut dan 1.077 meter dari permukaan Danau Toba. Ada 3 kecamatan yang berada langsung di bawah gunung ini, yakni Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Harian Boho. Dan kalau menurut versi ahli sejarah Batak mengatakan, Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera melalui Semenanjung Malaysia dan akhirnya sampai ke Cianjur Mula-Mula dan menetap di sana. Raja Batak diperkirakan hidup pada tahun 1200. Raja Sisingamangaraja ke-12 diperkirakan keturunan Raja Batak generasi ke-19 yang wafat pada tahun 1907 dan anaknya si Raja Buntal adalah generasi ke-20. Dari prasasti yang ditemukan di Portibi pada tahun 1208 dapat diambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar leluhur Raja Batak adalah seorang pejabat atau pejuang kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Barus, karena pada abad ke-12 yang menguasai seluruh Nusantara adalah kerajaan Sriwijaya di Palembang. Akibat dari penyerangan kerajaan Chola India di Sriwijaya, diperkirakan leluhur Raja Batak dan rombongannya terdesak hingga ke daerah Portibi di sebelah selatan Danau Toba. Dan sejak itulah Raja Batak mulai memegang tampuk pemimpin perang, atau boleh jadi Raja Batak memperluas daerah kekuasaan perangnya sampai mencakup daerah sekitar Danau Toba, Timalungun, Tanah Karo, Dairi, sampai sebagian daerah Aceh dan memindahkan pusat kekuasaannya di daerah Portibi di sebelah selatan Danau Toba. Sebutan raja kepada Raja Batak bukanlah karena beliau seorang raja, akan tetapi merupakan sebutan dari pengikutnya ataupun keturunannya sebagai penghormatan, karena memang tidak pernah ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Batak. Suku Batak sangat menghormati leluhurnya, sehingga hampir semua leluhur marga-marga Batak diberi gelar raja sebagai gelar penghormatan. Juga makam-makam para leluhur orang Batak dibangun sedemikian rupa oleh keturunannya dan dibuatkan tugu yang bisa menghabiskan biaya yang cukup banyak. Pada umumnya, orang Batak percaya kalau si Raja Batak diturunkan langsung di Pusuk Buhit. Si Raja Batak kemudian membangun perkampungan di salah satu lembah gunung tersebut dengan nama Cianjur Mula-Mula. Letak perkampungan itu berada di garis lingkar Pusuk Buhit, di Lembah Sagala dan Limbong. Ada 2 arah jalan daratan menuju Pusuk Buhit, satu dari arah Tomok atau bagian timur, dan satu lagi dari dataran tinggi Tele. Dan ada pula cerita rakyat yang menyebutkan bahwa orang Batak berasal dari 2 orang manusia ciptaan Mula Jadi Nabolon yang dinamakan si Raja Ihat Manisia atau laki-laki dan si Boru Ihat Manisia atau wanita. Si Raja Ihat Manisia mempunyai 3 orang anak, salah seorang diantaranya bernama Raja Miok-Miok, kemudian anak Raja Miok-Miok bernama Eng Banua, dan Eng Banua memiliki seorang anak bernama Raja Bonang-Bonang. Raja Bonang-Bonang ini mempunyai 3 orang anak bernama Guru Tantan Debata, si Asih, dan si Jau. Guru Tantan Debata memiliki seorang anak bernama si Raja Batak, dan si Raja Batak sendiri memiliki 2 orang anak bernama Guru Tatea Bulan dan Raja Isombaon. Asal-usul suku Batak sangat sulit untuk ditelusuri, dikarenakan minimnya situs peninggalan sejarah yang menceritakan tentang suku Batak. Jadi, aku di sini juga mau belajar dan sekalian berbagi buat teman-teman semuanya
supaya kita bisa sama-sama belajar. Di dalam sistem kemasyarakatan suku Batak, terdapat apa yang disebut dengan marga, yang dipakai secara turun-temurun dengan mengikuti garis keturunan laki-laki. Saat ini, ada sekitar 400 lebih marga pada suku Batak. Di dalam Tarombo Nai Marata, dikatakan bahwa si Raja Batak memiliki 3 orang anak, yaitu Guru Tatea Bulan, Raja Isombaon, dan Toga Laut. Ketiga anak si Raja Batak inilah yang diyakini meneruskan tampuk pimpinan si Raja Batak dan asal mula terbentuknya marga-marga pada suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun, seringkali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba, padahal Batak tidak hanya suku Toba. Masyarakat Batak memiliki falsafah, asas, sekaligus struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya, yakni yang dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Natolu. Berikut adalah penyebutan Dalihan Natolu menurut beberapa suku Batak. Yang pertama, adat Batak Toba, Dalihan Natolu, Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru. Kedua, menurut Mandailing dan Angkola, Dalian Natolu, Hormat Marmora, Manat Markahanggi, Elek Maranak Boru. Ketiga, Simalungun, Tolu Sahundulan, Martondong Ningon Hormat, Somba, Marsanina Ningon Pakei, Manat, Marboru Ningon Elek, Pakei. Keempat, Karo, Rakut Sitelu, Nembah Man Kalimbubu, Muhammad Man Sembuya, Nami-nami Man Anak Beru. Kelima, Pak-pak, Daliken Sitelu, Tembah Merkula-kula, Manat Mardenggan Tubuh, Elek Marberu. Hula-hula adalah pihak keluarga dari istri. Hula-hula ini menempati posisi yang paling dihormati dalam adat istiadat Batak, sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada hula-hula atau Somba Marhula-hula. Dongan Tubuh disebut juga Dongan Sabutuha, adalah saudara laki-laki satu marga. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Oleh karenanya, kepada semua orang Batak dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga, diistilahkan Manat Mardongan Tubuh. Boru adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga. Boru ini menempati posisi sebagai parhobas atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam setiap upacara adat. Namun, walaupun berfungsi sebagai pelayan atau parhobas, bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak Boru harus diambil hatinya, dibujuk, diistilahkan Elek Marboru. Dan sebagai penutup, aku mau sebutkan salam khas dari beberapa suku Batak ya teman-teman. Yang pertama dari Pakpak, juah-juah mau banta Karina. Yang kedua dari Karo, menjuah-juah kita Kerina. Ketiga dari Toba, Horas Jalagabema dihita saluhutna.
Keempat, Simalungun, Horas Bantah Haganupan, Salam Habonaran Dobona. Kelima, Mandailing dan Angkola, Horas Tondi Madingin Pir Matondi Matogu, Sayur Matua Bulung.